Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul, nama saya Wahyat. Saya peserta calon guru penggerak angkatan 10 kelas 4B yang akan melaksanakan aksi nyata diseminasi budaya positif dan membuat video restitusi dengan kesepakatan kelas di kelas saya SDN Ranca Manyar 3 Kecamatan Belenda Kabupaten Bandung. Untuk itu mari saksikan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, Bapak, Guru yang hebat atas kehadirannya. Dengan acara ini saya akan menyampaikan diseminasi modul 1 IPA aksi nyata budaya positif. Terima kasih atas kehadirannya dan waktunya. Saya akan memaparkan beberapa penjelasan tentang budaya positif di sekolah. Nah, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pada sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi, anak itu lahir ke dunia ini dengan keunikannya masing-masing, jadi dengan potensinya masing-masing. Maka menurut Ki Hajar Dewantara, anak dilahirkan dengan kebutuhan sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya dengan keunikannya masing-masing. Maka selaku guru harus mengetahui potensinya dan kemampuannya di dalam diri anak tersebut. Maka kita akan mendorong potensinya untuk bekal di masa yang akan datang. Nah, apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Oke. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Nah, terkadang pemberian hukuman pada siswa itu tidak membuat pula siswa menjadi berubah baik atau membuat siswa jerak, ya. Akan tetapi ada jadi siswa yang menjadi benci atau dendam terhadap gurunya. Dan setujukah Ibu Bapak untuk pemberian hadiah kepada anak? Menurut saya akan menjadi kebiasaan dan kecenderungan jika anak dikasih hadiah ketika anak memiliki prestasi. Nah, dulu guru berperan sebagai teman bagi siswa. Nah, itu Ibu Bapak mungkin bisa setuju atau tidak, karena kadang anak juga kalau dianggap sebagai teman, sikap dan karakter juga perilakunya kadang bisa melewati batas. Boleh kan? Nah, budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Artinya, kita sama-sama mengembangkan budaya positif di sekolah itu dengan nilai-nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Terutama adalah kita sebagai guru harus memberikan contoh sederhana terhadap murid agar murid pun menjadi baik karakter, sikap, dan secara kritis bisa berkembang. Di sekolah kita sudah menerapkan berakhlak mulia dengan melaksanakan sholat duha, sholat berjamaah, dan ada guru mengaji, ya.
dirutinitaskan setiap hari Jumat dan Sabtu. Terus untuk berakhlak mulia itu kita terapkan dengan profil Pancasila, yaitu pengembangan karakter yang berbudi luhur. Benar kritis kita sering latihan dengan ANBK dan latihan dan pembelajaran yang inovatif. Boleh lanjut. Nah, di sini ada konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Di sini ada disiplin positif, posisi seorang guru, posisi kontrol, segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas sekolah, dan motivasi perilaku manusia. Nah, di situ dari konsep inti untuk menciptakan budaya positif, disiplin positif, dan tentu saja seorang guru harus memiliki disiplin positif baik waktu, sikap, perilaku maupun tanggung jawabnya. Lalu posisi kontrol, seorang guru harus memiliki posisi kontrol yang stabil dan baik emosi maupun posisi kontrol yang bisa mengontrol diri terhadap muridnya dan rekan-rekannya. Di sini ada segitiga restitusi, yaitu bagaimana kita menstabilkan permasalahan yang ada pada murid. Yang kembali tadi, mendukung murid, memberikan reward dan menjadi teman, itu solusinya harus seimbang, atau bagaimana menangani agar tidak berdampak negatif. Ada juga kebutuhan dasar manusia, ya, itu keamanan, kenyamanan, ya. Lalu ada keyakinan kelas sekolah, itu harus ada aturan-aturan yang berlaku di sekolah, lalu menjadi kesepakatan sekolah atau di kelasnya. Lalu motivasi perilaku manusia, yaitu terdiri dari tujuan, harapan, dan cita-cita yang akan dikembangkan di kemudian hari, yaitu termasuk ke visi kalau di sekolah. Kalau di diri manusia itu cita-cita atau harapan di masa yang akan datang. Lanjut. Coba buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Coba buka Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Nah, di sini boleh dibaca ketika ada amanat dari atasan, ketika ada suatu yang harus dipegang, ketika tidak ada instruksi untuk disebarluaskan, maka kita harus betul-betul berpegang erat bahwa itu tidak boleh dilakukan terhadap orang lain. Nah, itu bukti tanggung jawab, komitmen, dan integritas kita terhadap suatu pekerjaan dan profesi. Itu sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas B rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh menghubungi, marahi, menggoda, menggelitik, atau menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala. Nah, itu meskipun teman Anda mengintimidasi, menekan, mengkritik, menghardik, memarahi, menggoda dengan imbalan uang, dengan komitmen yang kuat, dengan prinsip yang kuat, dengan tanggung jawab yang kuat, kita tidak akan membuka kepala itu. Nah, perubahan paradigma teori kontrol dari Dr. William, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu sebuah ilusi. Jadi guru mengontrol murid bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Itu sebuah ilusi yang perlu kita kontrol untuk sebuah emosi kontrol, posisi kontrol, dan bagaimana kita bisa memposisikan bahwa murid itu nyaman, aman, dan nyaman. Nah, stimulus respon. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Prioritas
kebutuhan kita sama, batas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, gitu ya. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sesama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pelaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua pelaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada suatu tujuan yang gagal, kolaborasi dan konsensus penciptaan pilihan baru. Nah, intinya bahwa kita harus menjadi diri sendiri dan kita tidak memaksakan kehendak dalam pikiran kita untuk memaksakan sama dengan kehendak orang lain. Pikiran kita tidak bisa dipaksakan kepada pikiran orang lain agar kita sama dengan orang lain. Tidak. Begitupun sebaliknya. Kita harus menjadi diri sendiri dan orang lain menjadi orangnya sendiri. Tidak bisa memaksakan kehendak sesuai kehendak diri sendiri. Nah, di sini ada disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai dalam profil pelajar bangsa serta disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ya. Artinya kembali kepada yang tadi, menyadarkan diri seorang itu tidak harus dengan ancaman, tekanan atau sogokan juga reward. Akan tetapi menyadarkan seorang itu dengan sentuhan rasa, dengan sentuhan kesadaran yang mutlak yang didapatkan oleh seorang tersebut. Boleh lanjut? Ya, di situ ada motivasi perilaku manusia, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menghargai nilai-nilai kebajikan diri. Ya. Motivasi ini sangat penting diterapkan di sekolah karena agar hukuman itu sedikit demi sedikit harus mengerucut kepada pendekatan-pendekatan yang preventif atau pendekatan yang membuat anak nyaman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu pun sama ya, karena kita akan terbiasa ketika kita melakukan kebaikan, ketika melakukan suatu prestasi, kita akan mendapatkan sebuah imbalan. Nah, itu suatu hal yang tidak baik karena terbiasa jadinya. Motivasinya jadi ketika kita akan melakukan kebaikan, kita niatnya ingin mendapatkan imbalan. Yang ketiga adalah menghargai nilai kebajikan diri. Nah, itu kita harus, siapa lagi yang akan menghargai diri orang lain selain diri kita sendiri. Dan ketika kita bisa menghargai diri sendiri, maka kita pun akan bisa menghargai diri orang lain. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila. Di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Beriman dan bertakwa di sekolah sudah diterapkan ya, tadi dengan sholat duha dan sholat berjamaah. Lalu mandiri, anak-anak sebisa mungkin di sekolah berperilaku mandiri, tidak ketergantungan sedikit-sedikit atau apa-apa harus dibimbing oleh guru, tetapi guru hanya mengarahkan dan menuntut. Bernalar kritis, anak harus bisa menalar kritis dari setiap pembelajaran, permasalahan atau setiap kejadian, membaca dan menelaah informasi di sekolah. Kreatif itu harus kreatif seorang siswa. Bergotong royong kita diterapkan dengan menjaga lingkungan, menjaga kebersihan dengan memperlakukan
melakukan kebersihan lingkungan dan sekolah di setiap kelas, yaitu dengan piket yang disepakati dengan jadwal yang sepakat. Keberbedaan global di sini juga di sekolah sudah diterapkan dengan beragam bermacam-macam ras, suku, budaya atau juga agama di sini. Ada yang di Sumatera, ada yang dari Maluku, atau ada yang dari Jambi, ya, banyak. Dan perbedaan agama tidak menghalangi sebuah pelajaran yang haknya didapatkan oleh siswa di sini. Lanjut. Nah, hukuman konsekuensi restitusi. Di sini ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sanksi kalau sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Nah, di sini ada hukuman, disiplin bagi adalah sanksi, konsekuensi dan restitusi. Nah, ini identitas gagal. Ya. Identitas gagal yaitu terdiri dari hukuman. Kalau identitas berhasil atau sukses, disiplin, ada sanksi konsekuensi, ada sanksi restitusi. Jadi kita menawarkan pertanggungjawaban, menawarkan kesadaran, menawarkan bagaimana siswa bisa bertanggung jawab atas perbuatannya. Jadi kita tidak menentukan hukuman, kita tidak menentukan pertanggungjawaban, dan kita tidak menentukan konsekuensinya, tapi kita menawarkan dulu dan kita menyadarkan dulu atas kesalahan yang telah dilakukan, baru kita tawarkan konsekuensi dan apa yang akan diambil untuk bertanggungjawabannya. Ada negatif, netral, dan positif. Negatif, awas ya kalau dilakukan lagi ya, nanti awas ya kamu. Itu sebuah ancaman. Model paksaan, kamu harus mendorong menyalahkan diri. Itu negatif. Netral, lakukan apa yang saya katakan. Stimulus respon, mendorong keputusan. Positif, apakah hal yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Ini mencari kontrolnya, dia untuk menyadarkan dirinya atau untuk menyadari kesalahannya. Ya, untuk memecahkan masalah itu anak harus belajar dari dirinya sendiri, bukan meminta pendapat orang lain. Lanjut. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Di sini ada identitas gagal, hukuman. Murid, anak belajar menyembunyikan kesalahan. Di sini ada banyak anak menyembunyikan kesalahan, takut marahi orang tua atau marahi guru. Ketika sudah diketahuan, akhirnya dia tidak bisa mengontrol diri. Identitas sukses, disiplin, disiplin murid akan belajar taat peraturan. Restitusi murid akan memecahkan masalah. Nah, itu ya. Jadi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Nah, itu ya. Tetap bahwa dikembalikan lagi menawarkan bahwa murid yang menyadari kesalahannya dan murid akan menggali pertanggungjawabannya, menggali solusinya, dan menggali jalan keluarnya, pemecahannya. Kita tidak memaksakan, menekan, dan mendiskriminasi atau memaksakan harus bertanggung jawab, tapi dia yang akan menawarkan konsekuensi pertanggungjawabannya. Nah, ada di sini juga bahasa-bahasa negatif, netral, dan positif. Awas, gitu ya. Ada paksaan dan konsep diri buruk. Kalau netral ya stimulus respon, mendorong kepatuhan, konsep diri baik. Nah, ada positif, itu memancing siswa untuk menyadari apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Jadi tetap mengajak diskusi dengan rasa nyaman dan aman. Boleh nanti. Berdasarkan paket data berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada restitusi adalah proses menciptakan kondisi
bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yaitu menstabilkan kembali identitas. Hukuman tidak terencana bersifat suatu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Nah, tetap hukuman itu kadang menekan untuk merusak psikologis. Konsekuensi bersifat terencana sudah disepakati bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Boleh lanjut? Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi intinya yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun bagaimana memakai kesalahan sebagai suatu pembelajaran. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Nah, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu menurut dosen berupa berbeda. Lanjut. Nah, 5 posisi kontrol. Ada seorang penghukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Nah, penghukum tadi awas ya kamu. Pemantau, baik, ada yang bisa kenapa kamu terus ngobrol ketika Bapak mengajarkan di kelas? Oke, baiklah, Bapak bantu, ada kesulitan kan dipantau. Teman, guru bisa diajak curhat, guru bisa diajak bicara, guru bisa diajak diskusi, memecahkan masalah baik di dalam pembelajaran maupun di dalam kehidupannya. Itu sebagai teman. Manajer, guru mengatur segala bentuk kegiatan aktivitas, nah itu bisa diarahkan. Dan ada obat rasa bersalah, ini menyadarkan diri bahwa siswa menyadari bahwa kesalahannya itu dilakukan atas dasar kesadarannya sendiri, gitu. Bukan sebuah paksaan dengan hukuman. Berikut contoh posisi kontrol guru. Boleh dilihat kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, posisi kasih sayang dan rasa diterima psikologis, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Penguasaan kasih sayang bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, penguasaan, dan kesenangan rasa diterima itu bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, kasih sayang, diterima, itu maksudnya ke psikologis, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Boleh lanjut? Nah, di sini ada terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, lari mengelilingi lapangan. Kan kadang dihukum kalau waktu kita SMP atau di SMA, hukumannya keliling lapangan 5 kali kalau kesiangan, atau melakukan hal yang buruk, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, atau membersihkan WC, itu hukuman. Berikan untuk push up karena tidak menggunakan masker waktu pandemi, ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, nah, itu bentuk hukuman sebuah konsekuensi atau konsekuensi. Boleh lanjut? Mengapa kelas perlu bukan peraturan kelas? Nah, kalau aturan itu akan menekan, tapi kalau keyakinan kelas kita sepakati bersama-sama. Ayo lanjut. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Kita memakai helm saat berkendara, aturannya itu sebuah aturan dari kepolisian, yaitu untuk apa? Untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu untuk kesehatan. Oke, lanjut. Keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, bersifat universal. Pelanggaran biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Keyakinan kelas harus berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Harus bersifat universal. Nah, peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Jadi kalau keyakinan mah ada kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal. Kalau aturan
bersifat satu arah. Guru menekan kepada siswa untuk mematuhi aturan. Itu perbedaan keyakinan dan aturan. Boleh lanjut? Nah, di sini ada prosedur pembentukan keyakinan setelah kelas. Silakan warga sekolah siswa mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati, mencatat semua masukan, ganti kalimat yang menjadi positif. Kalau di sini ada misalkan membuang sampah akan dikenakan sanksi yang berat. Nah, di situ harus diganti kalimatnya, buanglah sampah pada tempatnya. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Boleh lanjut? Nah, di sini ada segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat di prestasi guru. Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak gagasan yang dilakukan. Memberikan penawaran bukan paksaan, tetap kita memberikan kenyamanan, keamanan dan menyadarkan dirinya agar dia menyadari atas kesalahannya. Lanjut. Nah, di sini ada menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan. Itu adalah proses segitiga restitusi. Lanjut. Nah, jadi kesimpulan dalam menerapkan program disiplin positif, menjadi guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada fungsi kontrolnya. Saat ini bagaimana perjalanannya sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan-insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu kesimpulan dari budaya positif, memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanannya sebagai seorang among atau yang sebagai orang tua, sebagai pengayom, sebagai wali di sekolah, atau posisi manajer yang bisa mengatur muridnya, mengarahkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilah Triapani selaku guru serta rekan sejawat. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang telah memaparkan materi serta mengadakan diseminasi disiplin positif pada modul 1.4 ini. Dengan adanya diseminasi ini, saya menambah wawasan baru mengenai posisi kontrol sebagai guru di kelas. Nah, posisi kontrol guru di dalam kelas ini yang paling ideal adalah sebagai manajer, di mana guru tidak sebagai penghukum, guru tidak sebagai pembuat bersalah, tapi guru memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan materi dengan sangat baik. Alhamdulillah, semoga kedepannya materi yang Bapak sampaikan bisa menjadi wawasan baru serta manfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisa Rasifa Mahiro sebagai guru sekaligus teman sejawat. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak yang telah mengadakan diseminasi mengenai disiplin positif pada modul 1.4 tersebut. Saya sangat senang dan merasa lega karena saya mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang cukup banyak dari diseminasi tersebut, yaitu terutama pada pusat kontrol guru, di mana guru itu di sekolah tidak hanya sebagai pendidik yang hanya memberikan materi di dalam kelas, namun guru juga berfungsi sebagai manajer di kelas, yaitu contohnya seperti mengontrol atau mengkondisikan peserta didik di dalam kelas. Lalu guru juga bisa sebagai memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kelas. Sekian dari saya, mungkin kedepannya semoga Bapak bisa mengadakan dengan materi-materi yang lebih menarik lagi dan bermanfaat bagi orang banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Nurul Nandari selaku guru. Alhamdulillah, materi yang telah disampaikan dari Bapak mengenai diseminasi modul 1.4 disiplin positif. Banyak sekali ilmu yang saya dapat yang membuat saya menambah wawasan, terutama tentang penghukuman kepada anak. Sebagai manajer, sebagai teman di kelas pada anak, banyak sekali ilmu yang saya dapat, terutama saya dapat mempraktekkan kepada anak. Alhamdulillah, yang telah Bapak sampaikan sangat bermanfaat bagi saya. Semoga materi kedepannya bisa menambah lagi wawasan bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Padilah Triapani selaku guru serta rekan sejawat. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang telah memaparkan materi serta mengadakan diseminasi disiplin positif modul 1.4 ini. Dengan adanya diseminasi modul 1.4 mengenai disiplin positif, saya lebih memahami mengenai posisi kontrol sebagai guru serta menambah wawasan saya mengenai posisi kontrol sebagai guru. Nah, posisi kontrol sebagai guru di dalam kelas bukan hanya sebagai penghukum, membuat rasa bersalah atau sebagai teman, melainkan posisi kontrol guru yang ideal di dalam kelas adalah menjadi manajer, di mana membuat siswa merasa nyaman serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Terima kasih atas pemaparan materinya. Semoga untuk kedepannya terdapat materi-materi yang akan disampaikan lebih baik lagi serta bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat? Masih. Tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini Bapak akan membuat kesepakatan kelas untuk kelas 4A. Ya, tapi sebelumnya Bapak akan speaking dulu ya. Speakingnya adalah jika maka. Paham? Kalian punya cita-cita dan tugas cita-cita itu apa? Paham? Bapak akan tunjuk kalian. Sebelah kiri Bapak jika sebelah kanan Bapak paham? Jika apa? Dokter. Jika aku menjadi wanita apa? Polisi wanita. Maka tugas polisi apa? Menangkap penjahat atau menertibkan lalu lintas atau mengayomi masyarakat. Ya, bukan dulu. Sekarang, jikanya sebelah kanan Bapak, makanya sebelah kiri. Ya. Jika aku menjadi dokter, maka ya, maka aku akan menyembuhkan orang yang baik. Untuk kali ini kita akan membuat kesepakatan. Apa itu kesepakatan atau keyakinan kelas? Yaitu sebuah aturan yang harus dilaksanakan. Contohnya, jika kamu makan di rumah atau makan, kesepakatannya harus bagaimana? Jika makan, jangan makan sambil mengobrol. Adik, acungkan tangannya. Siapa
kebiasaan memakai kanan kiri dari paham. Ada lagi? Jangan jahil. Jangan jahil, kamu makan jangan jahil, piringnya diambil ya. Kalau nasinya diambil pas mau makan, nasinya jadi habis. Ada lagi? Ayah, Pasca. Ketika sudah makan, cuci piring. Ada lagi yang paling penting. Ya. Sebelum dan sesudah makan harus berdoa. Tepuk tangan. Sebelum dan sesudah makan harus berdoa. Itu adalah wujud kita rasa syukur kepada Allah. Kita diberi makan, diberi kesehatan, diberi lahir yang baik oleh Allah ke dunia ini adalah wujud kita sebagai manusia yang sempurna ya. Maka kita harus syukur. Kita diberi makan yang enak. Bayangkan kalau kita tidak diberi keberuntungan, masih banyak orang-orang yang susah ya. Apa tadi, orang-orang yang susah untuk mencari makan. Contohnya kalian pernah lihat di mana? Di jalan. Jalan aja ya. Banyak tidurnya, tidak nyaman ya. Makanya cari-cari dari pemberian orang lain. Nah, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan tinggal makan, betul? Tidur tinggal tidur. Makanya kita harus bersyukur, paham? Nah, kita akan membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas di sini. Apa kesepakatan kelas yang ingin kamu sampaikan di kelas ini? Nanti kita sepakati sebagai keyakinan kelas bersama. Paham? Baik, Bapak akan bagikan note speaker ini satu orang satu. Nanti kamu tuliskan aturan di kelas ini, keyakinan kelas ini, kesepakatan kelas ini harus seperti apa sih biar belajarnya nyaman, biar belajarnya aman, tenang, enak ya. Pernahkah kalian misal merasa terganggu belajarnya karena temannya ya? Tuliskan di sini banyak aturan yang harus kita sepakati. Paham? Baik. Siapa yang mau bantu Bapak bagikan ini ya? Dari depan ke belakang. Satu orang satu ya. Kamu ngambil dua, kasih di belakang. Sudah? Kasih. Sudah? Kamu sudah ngambil? Itu kamu? Iya. Baik, Bapak kasih waktu 5 menit untuk menuliskan kesepakatan kelas di sini. Kesepakatan harus bagaimana biar belajar dengan nyaman. Boleh kasih nama ya. Di kelas ini harus ada kesepakatan agar belajarnya bagus. Bebas, sesuai yang ada di pikiran kamu. Kamu pengen apa di kelas ini biar belajarnya nyaman, aman, tertib, bersih. Kelasnya harus seperti apa?
untuk meneruskan kesepakatan kelas, waktunya sudah habis, selesai. Silakan untuk jajaran di paling kiri tempel di sini. Ke depan semua, silakan. Ya, tempel di sini. Satu jajar di sini. Nah, oke, ke bawah saya. Nah, bagus. Ayo. Silakan duduk kembali kalau sudah ditempel. Ya. Lalu selanjutnya silakan yang jajaran kedua ditempelnya di sini. Ya, silakan. Bagus. Oke. Ya, bagus. Silakan yang ini. Bagus. Silakan yang ini. Baik, sudah semuanya? Silakan duduk kembali dengan nyaman. Baik, Bapak akan pilih review dari yang sebelah kiri. Ada yang mengasih. Oke. Perwakilan dari jajaran yang paling kiri, namanya Bapak tidak akan sebutkan ya. Ya. Privacy. Tidak boleh jahil, mengobrol, jangan kabur, tidak boleh sering ke air. Nah. Yang kedua, belajar sambil makan. Tidak boleh apa ini? Oh iya, tidak boleh menyindir nama orang tua. Nah, ini yang paling sering ya. Kalian suka menghina orang tua, nyebut-nyebut nama orang tua. Kita sepakati mulai sekarang itu tidak boleh. Paham? Karena menghina orang tua sama saja menghina ciptaan Allah. Tidak boleh memberitahu guru kelas 4A jika Bapak guru tidak, maksudnya jika tidak ada guru harus kita harus memberitahu guru yang lain. Bagus. Jadi kalau gurunya terlambat datang atau tidak masuk kelas, kita harus segera melapor ke guru yang lain atau ke kantor karena gurunya belum datang. Bagus. Tepuk tangan. Sampel untuk jajaran yang kedua. Oke, Bapak ambil ini. Ini perwakilan dari jajaran yang kedua ya. Tidak boleh berisik ketika belajar. Sepakat tidak? Harus pikir sesuai jadwal. Sepakat? Yang tidak pikir berarti itu nanti harus dilaporkan kepada Bapak Guru. Ya? Biar tidak marah. Tidak boleh makan ketika sedang belajar. Ketika istirahat tidak boleh jauh-jauh mainnya ya. Jauh mainnya jangan ke Jakarta ya. Atau mainnya lebih dari 5 km. Nanti pas masuk, kalian masuk ke kelas sudah tidak ada
ada siapa-siapa. Karena sudah pada pulang. Karena mainnya terlalu Jauh. sepakat? Oke, siap. Bapak ambil jajaran yang ketiga. Oke. Oke. Bapak ambil satu saja yang simpel. Jangan pernah ada yang ngomong kasar. Sepakat? Karena kita adalah seorang pelajar, betul? Seorang pelajar. Jadi harus menunjukkan, ya apa-apa, menunjukkan seorang siswa. Bicaranya harus Sopan. betul tidak? Betul. Karena kita bukan orang di mana? Sini. Di terminal, ya, di pasar ya kan sebelumnya. Ya. Kau lihat di terminal di terminal angkot itu ada orang yang berbicara. Kalau kita di lingkungan sekolah, di lingkungan pendidikan bicaranya seperti apa? Sopan. Sopan, baik, betul? Betul. Dijaga ucapan. Ya. Karena kita seorang Siswa pelajar. paham? Sepakat? Yang terakhir, Bapak ambil. Oke, ini saya ingin kelas bersih. Sepakat? Karena kalau bersih akan sehat. Banyak di kelasnya yang sakit-sakitan terus, betul tidak? Karena kita sering menghirup bakteri di dalam bangkunya. Suka ada apa? Makanan ya disuruh sembunyi di dalam kolong meja sehingga makanannya membusuk, sehingga menjadi bakteri. Kecium sama nafas kita jadi sakit sehingga tidak bisa mengikuti pelajaran. Maka tidak bisa masuk sekolah. Saya ingin belajar tanpa ada yang banyak ganggu atau jahil, gitu ya. Terus di sini saya ingin belajar yang nyaman dan aman. Berarti kita tidak boleh saling membuli. Paham? Menghina orang tua, menyudutkan orang tua itu termasuk pembuli. Paham? Maka kita sepakati bersama ya, dari keempat baris ini secara universal, secara menyeluruh mewakili ya kesepakatan kelas kita. Apakah kalian sepakat? Apakah kita akan melaksanakan bersama-sama? Siap? Siapnya harus semangat. Siap? Tepuk tangan semuanya. Baik, kita sudah melaksanakan kesepakatan kelas. Semoga kita bisa melaksanakannya dengan ya, melaksanakan dengan baik dan dengan mengindakannya. Paham? Baik, untuk ini Bapak akhiri kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Bapak tutup dengan Robbana atina fid dunya Allahumma firli amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu pulang, ada testimoni satu orang laki-laki, satu orang perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetya Bainati dari kelas 4A. Setelah saya melaksanakan keyakinan kelas dengan bangga, saya yakin belajar saya akan nyaman, aman, dan bergembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linun Siti Aziza dari kelas 4A. Setelah
kesepakatan dan keyakinan kelas, saya menjadi lebih bersemangat belajar karena saya yakin teman-teman saya akan melaksanakan keyakinan kelas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rama, kenapa Bapak panggil kamu di jam istirahat sekolah? Karena waktu itu Bapak sudah peringatkan kamu untuk memotong rambut kamu, karena rambut kamu sudah panjang dan melebihi alis, juga telinga. Nah, menurut kamu apa yang kamu harus lakukan dan apa alasannya sehingga kamu belum bisa dicukur? Lupa Pak, saya terlalu banyak main. Oh, terlalu banyak main. Ya, ya Bapak memaklumi kamu di usia kamu bermain itu sangat kamu sukai. Permainannya apa? Main bola Pak. Main bola, ya tuh apalagi main bola ya. Nah, terus menurut keyakinan kelas, apakah itu benar atau salah? Salah. Salah. Apa? Mana salahnya? Kedisiplinan Pak. Kedisiplinan, betul. Bahwa kedisiplinan itu sangat Penting. penting. Bahwa kamu itu harus menunjukkan seorang pelajar. Terus apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Saya akan mencukur rambut saya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Iya, baik. Bapak sangat berterima kasih sama kamu dan sudah menyadari bahwa kedisiplinan itu sangat penting dan kamu adalah seorang pelajar yang harus ditunjukkan baik di sekolah maupun di masyarakat ya. Lalu selanjutnya, apakah kamu menyadari hal ini dan menyesalinya? Menyesali Pak. Menyesalinya. Dan lalu kamu akan memotong lalu memperbaikinya ya. Baik, Ajis, terima kasih. Semoga apa yang kita diskusikan kamu bisa mengindahkan dan melakukan yang terbaik buat diri kamu ya. Oke, kalau begitu silakan kamu masuk kelas kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Ajis dari kelas 6C. Saya sangat senang sekali karena telah berdiskusi dengan Pak Wahyat. Saya menyadari kesalahan saya karena telah melanggar kedisiplinan di sekolah. Saya berjanji akan memotong rambut saya dan tidak akan mengulanginya lagi. Saya sangat senang sekali karena telah berdiskusi dengan Pak Wahyat. Pak Wahyat sangat bijaksana karena telah menyuruh saya untuk memotong rambut. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Khalifah, kenapa Bapak panggil kamu ke sini? Tadi ketika ada pelajaran agama, Ibu Guru bidang studi agama melaporkan pada Bapak telah terjadi di kelas suatu hal yang harus diselesaikan. Sebetulnya ada apa sebenarnya? Saya membantu Marisa karena Marisa jarang masuk sekolah dan ketika ada kerja kelompok dia jarang mengerjakan tugasnya, tetapi dia ingin mendapatkan nilai yang bagus. Oh, ya baik. Jika Bapak ada di posisi kamu, mungkin Bapak juga akan sama ya, terpancing atau kesal. Akan tetapi kamu menyadarinya gak hal seperti itu seperti apa? Salah. Kenapa salah? Karena tindakan kesalahan saya dengan memarahi Marisa. Oh iya, bagus, kamu telah menyadarinya. Lalu kedepannya harus seperti apa kalau terjadi lagi? Saya akan melaporkannya ke Bapak Guru. Oh baik. Jadi untuk hal seperti ini mungkin yang menegur itu tugas Bapak Guru ya. Kamu cukup mungkin kasih nasihat aja yang baik terhadap Marisa. Artinya, apakah kamu menyadari kesalahannya? Ya. Kedepannya bagaimana? Saya akan melaporkan semuanya kepada Bapak Guru. Dan tidak akan Mengulangi. mengulanginya lagi. Ya, terima kasih ya. Kamu sudah menyadari kesalahan ini.
Trikania kelas 6C. Setelah saya berdiskusi dengan Pak Wahya selaku wali kelas saya sangat senang sekali karena saya jadi menyadari bahwa tindakan saya itu salah dan bukan wewenang saya untuk memarahi teman saya, sehingga saya menyesalinya dan tidak akan mengulanginya. Dan saya telah meminta maaf kepada teman saya Marisa. Saya sangat senang diberitahu oleh Pak Wahyat karena Pak Wahyat sangat bijak sekali sehingga saya bisa memperbaiki diri saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua unsur, guru, siswa, dan perangkat-perangkat yang telah membantu saya, yang mana telah menyelesaikan tugas saya dalam diseminasi budaya positif modul 1.4 dalam menyelesaikan aksi nyata saya, bahwasannya bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dengan demikian bahwa sekali lagi peserta didik atau siswa atau murid lahir dengan keunikannya masing-masing, sehingga kita harus bisa memahami, bisa mengerti dan bisa mendorong potensinya masing-masing agar kelak punya bekal di masa yang akan datang bagi peserta didik kita. Kesimpulan, dalam penerapan program diseminasi disiplin positif atau budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amung atau posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan-insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Maka dari itu, saya selaku guru dan peserta calon guru penggerak mengucapkan terima kasih atas ilmunya dan atas bekal-bekal keilmuan disiplin ilmu dari calon guru penggerak, yang mana saya mendapatkan banyak referensi, banyak ilmu untuk diterapkan di sekolah saya. Demikian yang saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.